Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi bersama saya Rahmatul Alni. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, sebelumnya saya telah membuat media pembelajaran tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, ini merupakan media pembelajaran tentang sistem pernafasan pada manusia. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat organ-organ dalam sistem pernafasan pada manusia. Organ yang pertama itu ada hidung. Nah, udara yang masuk dari luar akan melewati hidung untuk sampai ke paru-paru. Nah, di dalam hidung ini terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus. Nah, organ hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang masuk dari udara ke hidung menggunakan selaput lendir dan rambut-rambut halus yang ada di dalamnya. Nah, organ yang kedua yaitu ada faring. Nah, udara yang masuk dari hidung tadi akan melewati faring untuk menuju ke paru-paru. Nah, setelah itu faring akan menyalurkan udara yang masuk ke dalam trakea. Organ selanjutnya yaitu ada laring. Nah, laring ini berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan bagian bawah agar makanan tidak masuk ke dalam trakea saat kita sedang bernafas. Organ selanjutnya yaitu ada trakea. Nah, trakea ini berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dari paru-paru dan penyaring masuknya benda asing ke dalam paru-paru. Nah, trakea ini akan terbelah menjadi dua tabung kecil yang disebut dengan bronkus. Nah, organ selanjutnya yaitu ada bronkus. Nah, bronkus ini akan menyaring partikel asing yang masuk dari udara menuju ke paru-paru. Nah, organ selanjutnya yaitu ada bronkiolus. Setelah melewati bronkus, udara akan masuk ke dalam bronkiolus. Nah, bronkiolus ini akan membantu proses pendistribusian udara di dalam paru-paru. Nah, bronkiolus ini akan mengalirkan udara yang masuk menuju ke alveolus. Organ selanjutnya yaitu ada alveolus. Nah, alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ selanjutnya yaitu ada paru-paru. Nah, fungsi dari paru-paru adalah tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses ini terjadi di salah satu bagian paru-paru yaitu alveolus. Nah, organ selanjutnya yaitu ada diafragma. Nah, fungsi dari diafragma ini adalah untuk mengatur keluar masuknya udara dari dalam paru-paru. Nah, otot diafragma ini akan merenggang untuk menciptakan rongga kosong supaya udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, proses ini disebut dengan inspirasi. Setelah itu, otot diafragma ini akan kembali menyempit supaya udara bisa keluar dari paru-paru. Nah, proses ini disebut dengan ekspirasi. Nah, selanjutnya yaitu proses sistem pernafasan pada tubuh manusia. Nah, di sini ada botol aqua. Nah, ketika kita pencet botol aqua ini, maka udara yang ada di dalam botol aqua ini akan mengalir menuju paru-paru, yaitu menuju balon yang ada di sini. Nah, balon ini menggambarkan paru-paru yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, udara tadi akan mengalir melalui yang pertama itu melalui hidung, melalui faring dan laring
laring, trakea, terus bronkus, lanjut ke bronkiolus dan sampai ke dalam paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, yaitu di salah satu bagian paru-paru, yaitu di dalam alveolus. Nah, coba kita pencet botol aquanya. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran proses terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh manusia. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.